Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya yawmal jumu'ati mi'ata marratin jaa yawmal qiyamati wa ma'ahu nurun law qusima dzalikan nuru bainal khalqi kullihim lawasi'ahum. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku sebanyak 100 kali pada hari Jumat, maka ia akan datang pada hari kiamat bersama suatu cahaya yang jika cahaya itu dibagi antara makhluk secara keseluruhan, niscaya akan mencukupi. Dzukira fi ba'dil akhbar maktubun ala saqil arsh man ishtaqa ilayya rahimtuh wa man sa'alani a'taituh wa man taqarraba ilayya bis salati ala Muhammadin ghafartu lahu dhunubahu walau kanat mithla zabadil bahri. Warwiyat an ba'dis sahabati ridwanullahi alaihim ajma'in annahu qala ma min majlisin yusalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam illa qamat minhu raihatun thayyibatun hatta tablugha ananas samai fataqulul malaikatu hadza majlisun sulliya fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sejumlah khobar bahwa pada Saqil Arsh tertulis, siapa yang merindukan aku, maka aku akan menyayanginya. Siapa yang memohon kepadaku, maka aku akan memberinya. Siapa yang mendekat padaku dengan bersolawat kepada Muhammad, maka aku akan mengampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih lautan. Diriwayatkan dari sejumlah sahabat Nabi bahwa beliau bersabda, tidak ada satupun majelis yang digunakan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali akan muncul darinya wewangian hingga mencapai ujung langit. Lalu para malaikat berkata, inilah majelis yang digunakan sebagai tempat bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzukira fi ba'dil akhbar anna al-'abdal mu'mina awil amatal mu'minata idza bada'a bis sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam futihat lahu abwabus samai was suradiqati hatta ilal arsh fala yabqa malakun fis samawati illa shalla ala Muhammadin wa yastaghfiruna lidzalikal abdi awil amati masya Allah. Disebutkan dalam sejumlah kabar berita bahwa hamba Allah yang mukmin jika memulai sesuatu pekerjaan dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pintu-pintu surga dan dibukakan baginya hingga mencapai arasy, dan tidak ada malaikat di langit yang tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memohon ampun untuk hamba itu sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asrat alaihi hajatun falyukthir minas sholati alayya fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal kuruba wa tukathirul arzaqa wa taqdil hawaij. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang mempunyai suatu hajat yang mendesak, maka hendaklah ia memperbanyak sholawat kepadaku, karena sesungguhnya sholawat itu akan menguak duka, keruwetan dan bencana, dan akan menambah rezeki dan memenuhi segala hajat. Wa an ba'dis salihin annahu qala
kana li jarun nasakhun famata faraaituhu fil manami faqultu lahu ma fa'ala Allahu bika faqal ghafara li faqultu fabima dzalik faqal kuntu idza katabtu isma Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabin sallaitu alaihi fa'a'tani rabbi ma la 'ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Diriwayatkan dari sebagian orang-orang soleh berkata, aku mempunyai tetangga seorang penulis, kemudian ia meninggal. Lalu aku melihatnya dalam mimpi dan aku berkata kepadanya, apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadapmu? Ia menjawab, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengampuniku. Aku bertanya lagi, mengapa demikian? Lalu ia menjawab, pada waktu aku menulis nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah kitab dan bersolawat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberiku sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata dan tidak bisa didengar telinga dan tidak pernah terjadi pada qalbu yang fana. Wa an Anasin annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi wa malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Diriwayatkan dari Anas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga aku menjadi lebih dicintai dibandingkan dirinya sendiri, hartanya, anaknya, orang tuanya, dan manusia secara keseluruhan. Wa fi hadithi Umar, anta ahabbu ilayya ya Rasulullah min kulli syai'in illa nafsi allati baina janbayya faqala alaihi salatu wassalam la takunu mu'minan hatta akuna ahabba ilaika min nafsika faqala Umar walladhi anzala alaikal kitaba la anta ahabbu ilayya min nafsi allati baina janbayya faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ana ya Umar tamma imanuka. Dan di dalam hadis Umar bin Khattab berkata, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, engkau lebih kucintai daripada segala sesuatu selain diriku sendiri, yaitu di antara kedua sisiku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau tidak akan menjadi seorang mukmin hingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, demi zat yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu, engkau lebih kucintai daripada diriku sendiri. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sekarang wahai Umar, imanmu telah lengkap.